Saudari-saudara yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan sabda sadap Tuhan untuk hari Senin tanggal 5 Desember tahun 2022. Allah sendiri datang menyelamatkan kalian. Pembacaan dari kitab Yesaya. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon, semarak Karmel, dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kalian. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa dan kemuliaannya diam di negeri kita. Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan merunduk dari langit. Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Tuhan bersamamu. Dan bersama Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub, lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, refren Mazmur tanggapan yang kita daraskan bersama-sama sangat menarik. Allah sendiri datang menyelamatkan kita. Saya rasa kerinduan pemazmur ini juga menjadi kerinduan kita. Kita senantiasa mohon kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri datang untuk menyelamatkan kita.
menyelamatkan sanak saudara kita, menyelamatkan anggota keluarga kita. Kita mendapatkan inspirasi yang sangat menarik dari bacaan Injil. Bagaimana orang-orang yang begitu peduli dengan orang yang sakit lumpuh, tetapi akses untuk berjumpa dengan Yesus terhalang karena banyaknya orang. Mereka ini kreatif. Mereka membongkar atap rumah di mana Yesus ada di dalamnya dan menurunkan si lumpuh tepat di depan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus dengan si lumpuh ini menjadikan si lumpuh dibebaskan dari dosanya. Yesus bersabda, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Yesus menunjukkan kuasanya sebagai Putra Allah yang sungguh menghapus dosa-dosa manusia. Tetapi tidak hanya itu, Yesus pun juga bersabda kepada si lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Si lumpuh yang tadinya tidak berdaya berjumpa dengan Yesus. Tidak hanya dosanya yang diampuni, tetapi ia disembuhkan dari kelumpuhannya. Mari kita mohon kepada Tuhan, supaya kita pun juga dibebaskan dari kelumpuhan hidup kita. Misalnya, kita lumpuh untuk memperhatikan anggota keluarga kita. Kita mohon kepada Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang mampu berjalan, mempunyai hati dan kepedulian kepada keluarga kita. Kita mohon kepada Tuhan supaya kita dibebaskan dari kelumpuhan, supaya kita mempunyai kepekaan. Kepekaan akan kebutuhan hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga seperti dalam referen Mazmur tanggapan hari ini, Tuhan sendiri yang datang dan menyelamatkan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas Putra-Mu yang Kau utus ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami. Kami mohon berkatilah kami, semoga kami Kau bebaskan dari kelumpuhan diri, mempunyai hati untuk peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, lebih-lebih mereka yang membutuhkan uluran tangan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh-Mu. Semoga kita, seluruh anggota keluarga kita, mereka yang kita doakan pada hari ini, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.